Oke, kembali lagi di Umah Dipa podcast edisi kedua. Kali ini saya kedatangan tamu spesial, teman lama, kenalnya di Jogja dulu, zaman kuliah di Jogja. Please welcome Igor Amtenar. Halo Beli Dipe. Kalau ada yang nonton nih plok 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 gitu, tepuk tangan dulu. Apa kabar, Ya, Bang Igor? kabar saya lagi sibuk sebenarnya. Sibuk ya? Sibuk apa nih? Sibuk apa? Sibuk supaya dilihat sibuk sama teman. Jadi pura-pura sibuk itu masih saya. Sampai sekarang. Pura-pura PNS, pura-pura pemusik, Pemusik, ya. pura-pura nulis, pura-pura. Ya semua pura-pura semua. Masih pura saya. Nah, itu alasannya kenapa saya undang Bang Igor ke sini. Nah, karena saya melihat kepura-puraan itu. Iya, itu Gitu. pura-pura semua itu ya. Iya. Tapi di antara kepura-puraannya Igor, ada satu hal yang menarik, Gor, yang saya Apa lihat. itu Beli? Yang mungkin kali ini saya justru nggak akan ngebahas tentang kiprahnya Igor sebagai basis. Karena saya anggap itu pura-pura yang Sangat sebenarnya pura-pura itu. Itu yang sangat pura-pura sekali. Jadi kepura-puraannya sebagai basis saya nggak akan bahas. Nah, yang menarik buat saya, Gor, mungkin dari dulu sebenarnya, cuman belakangan saya baru perhatiin betapa sangat konsistennya Igor nulis Di Facebook. Facebook pastinya. Tapi kayaknya Kenapa, agak kenapa, panas kenapa? nih. Bentar, saya nyalain Mas. Gitu. Kenapa Itu, rupanya dengan eh, nulis itu? Gini, kita kan tahu era awal pandemi kemarin kan, kita nggak ada state, nggak ada Ya. jadwal manggung, terus nggak beraktivitas musik bisa dibilang Shutdown kosong lah ya. kita. Iya, shutdown. Terus saya ngelihat Igor sangat aktif di sosial media, khususnya di Facebook. Nah, apakah itu salah satu strategi untuk tetap menjalin komunikasi sama bilanglah fansnya Amtenar, atau mungkin itu memang habitnya Igor bersosial media? Nggak tahu gitu loh. Tapi kalau saya ngelihat pasti tetap ada impact bahwa orang juga pengen tahu kan kabarnya si Amtenar, teman-teman Amtenar aktivitasnya apa. Nah, Igor sangat aktif di Facebook saya lihat. Itu apa ininya latar belakang keaktifannya Igor menulis? Menulis. Ini soal Iya. nulisnya doang kan? Iya. Ada nggak korelasinya ke Gini. situ? Sebenarnya mau menulis atau saya ngupload Amtenar atau aku ngupload foto atau aku ngupload apa aja. Semua itu dasarnya cuma satu. Apa yang aku pikirin? Oke. Karena itu yang diminta Facebook kan. Oke. Apa yang Anda pikirkan itu satu ya. Oke. Itu satu. Oke, masuk akal. Ya. Karena apa yang aku pikirkan sehingga Beli Dipe pikir, wah ini Bang Igor nih aktif nih nulis nih. Sehingga muncul pertanyaan seperti tadi. Nah, kemudian pertanyaan itu dilemparkan ke aku. Kan harus kujawab nih. Iya. Enggak, jadi aku nggak punya jawaban khusus spesial gitu. Oh itu karena sebegini-begini. Enggak, itu hanya ya apa yang aku pikirkan. Berarti hanya memenuhi sebagai jawaban pertanyaan Facebook itu tadi. Iya. Apa yang kamu Iya, pikirkan? apa yang kamu pikirkan? Ketika aku membuat tulisan, di pikiranku ya tentang itu. Oke. Kadang aku nggak gini Beli, kadang nggak sengaja gitu. Kadang, wah ini ada kasus gini nih, kayaknya ini bagus nih buat ditulis. Enggak. Bahkan banyak yang minta inbox secara japri gitu ya. Bang ini lagi kasus gini nih, ditulis dong. Karena aku merasa tidak mampu menulis. Sekali lagi Beli, aku nggak pernah merasa bahwa aku expert soal menulis. Yeah. Walaupun tulisanku banyak di share. Ya. Tapi itu juga bisa jadi karena satu frekuensi aja sama pembacanya gitu. Tapi aku masih nggak tahu menulis benar itu kayak apa sih. Kacau kadang. Kenapa aku bilang begitu? Karena pernah tulisanku diupload di salah satu blog penulis itu dikritisi sama penulis-penulis yang sudah top di situ karena aku nggak jelas tata bahasanya.
aku dipermasalahkan soal menulis Tuhan dengan tulis besar semua. Sebenarnya harus cukup T-nya doang yang gede. Ya. Ini secara Lebih keilmuan kepada bahasa. teknis. Padahal padahal kenapa aku selalu menulis Tuhan dengan huruf besar? Itu pun kurang besar sebenarnya. Untuk kita bicara soal Tuhan. Nah, itu yang tidak mereka bisa tangkap. Iya, Tuhan maha Tapi kan tidak besar mungkin lah. aku berdebat dengan Iya, mereka. betul. Akhirnya aku bilang, ya sudah maaf saya salah. Jadi tolong keluarkan saya dari grup ini karena saya tidak pernah mau masuk memang ke sini. Ya. Orang undang saya ke sana tiba-tiba udah masuk di dalam gitu. Ya. Karena saya keluar karena bukan habitat di situ. Ya. Karena ya itulah kenapa saya nulis juga karena saya tidak takut untuk dikritisi bahwa salah tuh bang harusnya dia di sini harusnya ini huruf besar. Ya, Tapi kalau menurut saya gini Bang Igor, entah itu bentuknya adalah tulisan, entah itu bentuknya lagu, entah itu bentuknya art yang lain, itu kan karya. Nah, menurut saya ukuran keberhasilan sebuah karya kan dilihat seberapa banyak orang yang mengapresiasi, bukan seberapa banyak yang mengkritisi. Kan itu sebenarnya ukurannya. Nah, kenapa saya bilang tertarik mengundang Igor ke sini adalah ada satu poin yang saya lihat bahwa Igor berhasil menjadi translatornya si audiensnya Facebook itu sendiri. Kalau saya ngelihat itu, gitu loh, ada keberhasilan di situ. Nggak tahu ukuran keberhasilannya gimana. Tapi kalau saya ngelihat itu kan sebenarnya bagus. Misalnya gini, kalau korelasinya adalah tulisannya Igor bicara tentang promosi sebuah karya. Kan Amtenar baru rilis atau akan rilis? Yang terbaru nih. Yang triple album? Ya. Akan rilis. Akan rilis. Akan rilis. Nah, kekuatan tulisannya Igor tuh menurut saya bisa dimanfaatkan untuk itu salah satunya kan, gitu. Karena saya lihat ada interaksi yang bagus antara si penulis dan penikmat tulisannya Igor, gitu loh. Ukuran keberhasilannya bebas dong. Tapi kalau saya melihat sebagai orang di luar boxnya Igor, saya lihat Igor berhasil. Nah itu Igor pernah belajar nggak sih tentang itu? Secara khusus enggak. Nah, ini saya penasaran. Secara khusus enggak. Walaupun basic pendidikan saya itu broadcast, radio dan televisi, tapi di situ bukan jurusan bahasa ya. Lain kalau PR mungkin mereka diajarin. Oke. Kita lebih kepada teknis produksi, radio, televisi, gitu ya. Fotografi, gitu. Jadi kalau aku lebih tajam bicara soal fotografi karena basicnya aku tahu gitu, jadi bisa mempertanggungjawabkan itu. Tapi kalau khusus menulis, memang aku nggak pernah. Waktu SD aku pernah nggak suka mengarang. Paling benci aku. Mengarang itu paling ku benci. Menulis pokoknya aku nggak suka. Kan ada tapi pepatah gitu, awalnya benci lama-lama cinta. Sekarang pun aku nggak tahu. Ya, tipis itu antara benci sama cinta. Sekarang pun aku nggak tahu. Aku cinta nggak menulis itu. Karena banyak orang yang minta aku, bang, mau bikin buku, novel. Nah itu tadi saya mau tanya tuh. Kenapa nggak bikin Aku mikir lagi itu loh. Aku ini bukan penulis. Aku hanya apa yang kupikirkan, kutuangkan ke dalam ya beberapa alinea lah di Facebook gitu. Kalau dikumpulin udah jadi buku itu, Gor. Ya mungkin. Tapi untuk apa lagi bikin buku kalau kalian bisa lihat aja itu di Facebook gitu Iya aja kan. E-book kali ya lebih tepatnya. Apalah gitu loh. Iya. Nah, aku cuman begitu, aku nggak mau terpancing kemudian untuk oh iya ya kalau bikin novel. Terus aku sementara kemampuanku bikin novel tuh nggak punya gitu misalnya. Terus aku mau nulis aja misalnya bikin novel. Kan ada tuntutan terus kemudian beban kan jadinya di aku. Kalau jadi beban ngapain gitu loh aku. Hanya karena ngikutin tuntutan orang untuk menulis. Tapi kan harusnya nggak jadi beban, Gor. Karena sama kayak gini. Buat karya musik, ya, lagu contohnya. Kenapa Igor nggak beban kalau untuk buat lagu? Padahal kan bukan ininya tuh, bukan apa namanya? Dari mana? Begini dulu, sebentar dulu. Dari mana Beli Dipe ngambil kotesi bahwa itu nggak aku beban beban gitu ya?
Kenapa? Karena kelihatan banget bahwa ketika menghasilkan karya di musik seperti ya udah selesai nih rilis gitu kan. Nah, kenapa kalau buku enggak seperti itu perlakuannya? Kan sama aja sebenarnya. Iya sih Iya kan? sebenarnya sama. Eh, tapi mungkin begini mungkin ya, sehingga kelihatan seperti aku tuh nggak punya beban sebenarnya buat lagu. Karena kalau lagu itu kan ada tim di situ. Iya ya, oke. Aku Masuk akal. bisa saja menggali itu ide awalnya dari ini, terus dikembangkan oleh Bang Wen, dikembangkan oleh teman-teman Amtenar, akhirnya jadi lagu Amtenar. Oke. Gitu. Mungkin itu yang sehingga nggak jadi beban. Atau bebannya banyak yang nanggung gitu ya. Iya, kira-kira kalau dia jelek Banyak aku bisa penumpangnya nih. nyalahin. Sebenarnya lagu bagus nih, tapi kena kus nih drummernya nih. Kawin terus. Nah, Oh kan gitu ya. akhirnya kan Oh, ada hubungannya kawin dengan karya jelek ya? biasa karena terlalu banyak menyimpang pikirannya. Sorry, kan. Gitu kan. sorry, saya enggak ada membahas. Igor yang Loh bahas. enggak, ini misalnya saya bisa tuding orang gitu Ya, ya. ya, oke. Bisa tuding orang. Wah, ini kita kesalahan sama-sama gitu. Hmm. Nah, tapi untung itu nggak pernah terjadi. Jadi Oke. everything is okay. Nah, menulis itu kan tanggung jawabnya personal ya. Aku yang tanggung jawab Satu sama bis tulisan. sendirian. Aku yang tanggung jawab sama tulisanku. Sehingga aku selalu bilang bahwa aku bukan nggak mau kalian ambil tulisanku, silahkan. Banyak tuh. Dulu ada pernah itu parah sekali tuh. Satu akun Facebook yang isinya itu semua tulisanku beli. Saya pernah lihat itu. Semua tulisanku. Aku bukan nggak suka, silahkan. Cuman bisa nggak kamu pertanggungjawabkan nanti ketika orang lain bertanyakan soal itu. Ya. Maka kamu dengan mudah akan bilang, sorry ya, aku cuma copas. Tapi kalau dia bagus, terus kamu, bagus tulisannya. Oh ya, terima kasih. Dia yang dapat ininya. Iya, apresiasi. Ya kan? Nah, itu yang ku bilang, kenapa gitu? Padahal itu aku cuman tak kasih anunya ya, semacam alurnya gitu. Ini pulang dari sini nih, habis kita ngobrol-ngobrol begini. Aku agak terganggu sama suara ini misalnya, exhaust misalnya. Maka aku bisa menulis itu. Oke. Padahal apa sih exhaust gitu. Ya. Nah, aku coba tuangkan begini, semurni mungkin di dalam tulisan itu bahwa kenapa hanya dari sebuah exhaust bisa mengganggu pikiranku. Oke. Itu aja. Ya. Nah, kemudian orang baca itu. Akhirnya, wah, iya ya. Orang mungkin ya satu frekuensi, oh iya ya. Ternyata tanpa sadar ada sesuatu yang sering mengganggu pikiran kita yang sebenarnya itu nggak penting. Oke. Ya kita fokus aja, sebenarnya gitu loh ya. Ya. Padahal inti besarnya bahwa kita sedang podcast gitu. Oke. Jadi hal-hal semacam itu tuh. Ya. Paham. Terus aku nggak pernah juga misalnya nulis tiba-tiba yang nggak ada yang nge-share misalnya. Atau yang nge-like atau cuma 10 orang. Enggak ada. Terus wah, berarti ini gagal aku menulis. Enggak, karena memang itu yang enggak apa. Oke, dia gagal sebagai sesuatu yang viral mungkin iya. Tapi dia tidak pernah gagal sebagai jalan pikiranku, kan selesai. Oke, berarti bahwa intinya adalah apa yang Igor tuangkan ke dalam bentuk tulisan di sosial media khususnya Facebook itu cuman ngalir gitu aja. Iya udah. Cuman ngeluarin unek-unek. Persis. Isi kepala tuh dikeluarin. Persis. Ya, menarik sih. Persis. Nah, cuman apa ya? Kalau saya ngelihat gini Gor, ada satu kekuatan yang kan kita bicara ini nih eranya sekarang gitu loh. Eranya serba digital yang apapun itu kalau mau mempromosikan sesuatu atau memperkenalkan karya khususnya orang kan berlomba-lomba Gor untuk mendapatkan itu gitu loh. Atensi dari Si audiens lah bilang begitu, si pengguna juga kan gitu. Nah itu ada sebenarnya gitu loh. Ada nggak sih kepikiran misalnya gini menggunakan Facebook sebagai media promosinya si Amtenar yang kan Facebook kayak gini deh, kita nge-share di Facebook karyanya Amtenar misalnya Igor nge-share nih.
berimpact nggak ke YouTube-nya? Bilanglah begitu, YouTube channelnya Amtenar. Ada nggak sih impact-nya? Pengalamanku nge-share YouTube ya, itu kan 60-70% itu nggak kurang. Kurang efektif. Nggak tahu ya, apa karena Facebook itu nggak kerjasama dan bukan miliknya Facebook sehingga dia apa dia nggak Seperti ngeblok nggak gitu ya? jadi hanya terbatas yang bisa ngelihatnya di wall orang teman-teman yang gitu ya. Biasa kan gini, misalnya kalau aku Facebook tuh gini, algoritmanya Facebook juga sama gitu. Jadi kalau aku nih komen di Blidipe ya, komen. Nanti Blidipe bikin status, maka itu akan keluar di wallku gitu. Oke. Tapi kalau aku nge-share YouTube itu nggak akan keluar. Terbatas yang keluar. Ya. Nggak tahu ya, silakan teman-teman buktikan sendiri, misalnya buktikan ya, share link YouTube di wall, lihat perbandingan sama kalau biasa. Oke. Lain makanya kadang ya, aku karena tahu seperti itu sehingga aku lebih banyak pakai capture. Aku capture I itu, see. oke, aku capture terus aku bilang tonton di YouTube channelnya ini. Aku nggak Oke. kasih tahu channel itu. Itu akan lebih banyak. Oh, berarti gini, boleh memberikan informasi, mempromosikan channel YouTube ataupun video apa ya yang baru dipublish, tapi tanpa menautkan link. Kalau mau lebih banyak yang view-nya di situ Oke. terus dia itu bisa. Ya, masuk akal sih. Karena Masuk kan akal. gini, Facebook merasa, wah aku nguntingin YouTube dong kalau linknya diklik langsung ke sana. Kecuali si YouTube punyanya si Mark Zuckerberg kali ya. Lain cerita kalau dia sudah bayar. Nggak tahu besok dibayar nggak gitu Kan kan. IG udah. Udah Tuh, sebagian lah ya. Iya. Ya, Tapi ya. aku ngeliat gini, kalau misalnya nggak dibayar Facebook sama Mark, maka dia akan buat YouTube Facebook seperti YouTube sendiri. Sekarang kan sedang tuh Ya iya. menuju Akhirnya ke situ. akan monetize juga dia. Betul, face. Gitu. Iya, jadi oke. Menarik sih, semakin menarik ini bahwa YouTube bisa jadi sedang men-setting untuk menjadi saingan terkuatnya YouTube. Ya, Facebook akan Facebook iya, akan iya. menjadi saingan Kalau terkuatnya kulihat YouTube begitu. ya. Kayaknya ke situ Nah, arahnya. Ya. apalagi sangat sangat masif sekali promosi soal metaverse-nya si Mark ya. Karena ke depan kan mereka jualannya itu metaverse Iya, itu. betul. Jadi Tapi info terupdate kan bahwa si Mark akan membuat itu ya. Apa saingannya si apa sih istilahnya nih? Blockchain apa? NFT apa yang Kalau yang lagi tren kan yang lagi tinggi nih si Bitcoin dan Ethereum nih ya. digital currency. Digital currency Iya. kayaknya ada Bukan kayaknya, Facebook memang sedang- akan punya uang digital sendiri, Oh, digital gitu ya. currency sendiri. Aku kalau nggak salah namanya apa ya? Aduh, agak lupa kemarin. Sebenarnya udah dari tahun kemarin tuh mau di launching. Iya, dia cuman punya. kan masih belum diberikan apa mungkin kayak license-nya ya kali ya. Bukan Sebenarnya ya? enggak, karena jangankan Facebook ya, Blidipe sendiri nih mau bikin uang digital bisa kok, Gitu ya. bisa, sangat bisa, sangat bisa. Ya, jadi kedepannya aku pikir begitu. Facebook akan punya uang digital sendiri. Udah ada namanya, aku lupa kemarin. Cuman dia belum mau push itu. Oke. Jadi nanti kita akan transaksi dengan uang digitalnya Facebook. Oke, berarti tambah kaya dong si Mark tuh. Nah iyalah, kalau soal kaya ya gimana Dia sih? sekarang dia? udah super kaya, tambah kaya lagi dia tuh. Ya kaya sih, hebat sih dia. Cuman dia nggak bisa main gitar itu aja. Dan nggak gondrong. Kasihan aja aku. Dan nggak merokok pula. Gor. Nggak playboy lagi. Sayang, kekayaannya itu jadi sia-sia. Menurut aku gitu. Menurut aku. Sayang beli. Terus gini Gor, ada satu fenomena menarik di Facebookmu nih. Aku nggak iri sih, sama sekali saya nggak iri Gor. Tidak iri dengan interaksi yang terjadi di setiap tulisannya Igor ataupun apapun yang Igor share. Banyak sekali netizen cewek yang komen dan berinteraksi di situ. Itu apa rahasianya Gor?
Waduh, ini pertanyaan yang keberapa ini ya soal ini ya. Memang gini, Bli. Banyak yang bilang begini. Ini nggak murni. Enggak, tapi gini, Gini. hubungannya sama ini. Bahwa ternyata survei mengatakan, bukan saya lo yang bilang. Beberapa survei mengatakan penonton yang potensial di YouTube itu adalah penonton wanita. Ya. Ini YouTube apa Facebook? Enggak, YouTube. Kan ini korelasinya ketika kita pengen mempromosikan video YouTube kita di Facebook dengan cara yang tadi, yang ideal menurut Igor. Nggak usah nggak usah linknya ditautkan, tapi cukup memberikan informasi. Nah, penonton paling potensial katanya di YouTube itu adalah wanita, Perempuan. Ya, kenapa itu? itu kan salah satu target audiens yang bagus kalau menurut saya. Itu rahasianya apa? Terjadi interaksi yang cukup oke itu. Enggak, aku minta dipertajam dulu pertanyaannya sebelum ke sana. Ini langsung aja dah, Bli. Kenapa sih banyakan cewek di Facebooknya Bang Igor gitu aja lah. Bukan. Enggak. No. Bukan. No. Enggak, maksudnya gini. Biar aku enak menjawabnya, Bli. Maksudnya. Supaya gampang menjawab. Enggak, yang interaksi saya bilang, Gor. Bukan saya bilang temennya Igor banyakan cewek gitu, enggak. Yang berinteraksi loh di setiap tulisannya Igor tuh. Oke, Gor, kita lanjut. Nyerempet ke Amtenar dikit. Kan dia ada korelasi tuh antara menulis entah Ya, dulu. Ini kan jadi harus kasih tahu dong ke penonton semua. Sebentar. Tadi masalahnya. Kamu aku senang korban. Aku senang yang begini. Jadi tadi filenya kepenuhan, terus Bli Degot bilang, kita break dulu, kita transfer dulu. Ya. Nah, jadi itu keputus. Selesaikan dulu soal perempuan ini. Oh iya. Ya, perempuan, Gor. Ya. Berarti dari tadi kamu mikirin itu jawabannya Iya. pasti ya? Ya nggak bisa dong. Berarti ditinggal kamu merasa pulang. tertolong dengan dia terputus tadi tuh? Iya, Kamu bukan. sempat mikir berarti kan? Bukan. Oh enggak. Bukan. Apa? Justru aku minta balik ke sana kan. Oke, supaya iya. dia nyambung. Kenapa itu kira-kira? Karena aku lebih suka perempuan daripada laki-laki, itu satu. Kedua, nggak tahu yang minta pertemanan tuh banyak perempuan. Ada sih laki-laki juga. Enggak mungkin. Curiga saya tuh. Lebih banyak laki yang minta pertemanan tapi enggak ada yang kamu approve dia. Kan tadi aku bilang pertama laki-laki ini nggak aku kenal. Terus dia foto profilnya di atas motor begini. Oke. Ini kalau ku ajak berteman, Nggak asik gitu. paling cuman punya Facebook satu terus besok tinggal lagi gitu loh. Kan banyak yang begitu, Bli. Ya. Terus nah kalau apa perempuan tuh jauh lebih banyak, jarang mau begitu kan gitu. Kecuali kalau memang Facebooknya di-hack atau apa kayak gitu. Ya. Tapi memang karena banyak perempuan memang. Ya. Banyak perempuan. Enggak masalah tapi itu. Nggak masalah, kenapa? Lucu bagus lah. Oke. Bikin jadi senang main Facebook karena di wall itu kelihatan cantik-cantik semua kan. Lo begini lo, Bli. Gini lo ya. Nggak tahu ini psikologinya gitu ya. Kita akan lebih cerdas kalau melihat perempuan cantik. Beneran. Itu secara nggak langsung otak kita jadi ini. Apa ya? Berarti kamu jadi nggak cerdas kalau ngelihat teman-temanmu yang laki di Itu wallmu gitu. Ya? pembodohan kalau saya. Kalau dalam sehari itu mereka aja gitu misalnya kayak Harry main gitar, itu pembodohan menurut saya. Makanya Gitu ya. saya tidak terhibur sama sekali. Oke. Harusnya kan terhibur nih dinyanyiin di Facebook, tapi karena yang nyanyi Harry, yang nyanyi siapa Novel, misalnya teman saya tuh, gitu. Tapi mereka itu jengkel nggak sih kalau kamu kerjain gitu? Jengkel, tapi kan karena dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Aku selalu bilang bahwa, kamu itu harus sadar diri. Aku bilang sama Nana tuh, kamu harus sadar loh ya, bahwa sebenarnya kalian tuh di surga itu cuma bonekaku. Aku yang minta kalian jadi manusia supaya ada temanku terhibur. Sebenarnya kalian tuh kalau mau tahu siapa kalian sejatinya itu, kamu moped itu cuma centong saya di surga. Jangan sok-sok. Kadang teman-temanku ini kan sok politis. Saya ikut berdosa ini malam ini. Lo kan menerjemahkan hidup saya bebas, Ya, Bli. oke. Aku menerjemahkan hidup. Oh, ini itu. hubungannya dengan postingan yang ada di Itu Facebook dia. kan? Oke. Jadi
Jadi aku gitu. Oke. Tak kasih tahu kesadaran mereka Ya. bahwa sebenarnya mereka itu hanya Ya. bonekaku saja di surga. Jadi, Udah terjawab deh, Gor. nah, kalau yang perempuan-perempuan yang cantik-cantik Ya. itu Oke. bidadari-bidadari di surga itu minta ke sini. Mungkin bisa jadi gini, itu jadi sumber inspirasimu ya dalam menulis berikutnya ya. Tulisan-tulisan berikutnya. Bukan hanya nulis, kalau soal inspirasi boleh jujur kan? Boleh sih. Harus jujur. Nonton BF saya. Sumpah nonton BF. Nggak tahu kenapa kalau gini jadi, misalnya nih. Misalnya nih. Gor. Selesaiin lagu. Ini nggak sekat deh nih, Gor. Oh iya, jangan dikat. Iya. Gor, selesaiin dong lagu yang kemarin itu kata Pak W. Misalnya nih, di lagu ya, di lagu. Buntu aku beli buat nulis itu, buat Ya. nulis liriknya. Oke. Buntu. Aku buka Facebook, lihat Oke. wallet. Cantik-cantik tadi aku bilang, Iya, naik iya, kan. iya. Selesai itu terus aku Kamar mandi. tekan gambar kelinci yang begini tuh, apa itu? PFN. Baru aku cari cari itu yang bagus. Aku tonton dulu sebentar gitu sambil pegang gitar. Itu ternyata bisa menghasilkan. Jadi itu yang aku bilang Oke. bahwa hal yang menurut orang negatif Kamu secara nggak- komunal ya. Oke. Orang mengatakan ini negatif film BF ini akan menjadikan kamu buruk lah kira-kira gitu. Ya. Kan tergantung kamunya. Ya, otaknya yang Tergantung kamunya ya, nih. ya, ya. Dia akan negatif kalau kamu mempergunakan pisau nih contohnya. Kan kalau dipakai membunuh ya. Ya, ya. Jadi sebenarnya tidak ada barang buruk. Oke. Tergantung kamu menggunakannya. Ya, ya. Nah, jadi aku nggak tahu. Aku kalau nonton bokep, tapi bukan yang Jepang ya, karena aku Ya, ya. udah terlalu bersandiwara Jepang tuh, terlalu menangis-nangis nggak karuan. Jadi aku lebih senang itu nonton. Udah. Jauh, Aku lanjutin. jauh sekali kamu melebarnya. Loh nih. bukan, kan Ya. jujur. Oke. Nonton bokep udah. Ya, ya, oke. Ini it's a Ini fact. hubungannya sama cewek tadi fantasi berarti. Bukan, mungkin gini, lebih ke adrenalin kali ya. Oke. Ya ketika kita buntu kan tuh kayak sumbat tuh. Jalan pikiran kesumbat. Ya. Jadi apa yang membuat dia bisa lepas dari sumbatan? Mungkin adrenalin kali. Menurut aku ya. Ya, oke. Tapi ada orang yang bisa cari inspirasi gimana? Dia ke gunung. ke gunung misalnya. lah, Iya, atau iya. dia nonton apa? Atau naik king Wah, jalan-jalan. apa macam-macam. Kan manusia macam-macam. Nah, aku ini termasuk yang macam-macam itu. Nonton bokep lah salah satunya loh ya, Iya, salah iya, satunya oke. itu. Oke. Atau kalau aku nggak nemu sekali udah aku lepas itu barang. Hmm. Nanti kapan aku pengen lanjutkan. Nggak mau aku paksain sesuatu itu harus gitu. Memang Oke. nggak bisa aku. Menulis juga gitu. Ketika aku nggak, misalnya gini, lagu hot nih katakan apa aja. Kalau aku nggak punya kemauan, mood buat nulisnya, mau Nggak dipaksa nulis. juga nggak bakalan aku mau Oke. gitu. Itu inspiringnya ya begitu beli. Nggak. Oke, itu alasan terkuatnya kenapa banyakkan teman cewek kan di Facebook berarti. Iya itu salah satunya itu karena aku normal lah. Siapa sih nggak suka lihat perempuan cantik, gila apa nggak suka? Iya, iya. Seneng lah. Iya. Cantik-cantik. Itu kan sekarang kan pada Senang bagus-bagus. selfie kan ya? Apalagi tempatnya selfie juga kan bagus. Bagus gitu. Tapi dari kalau kita lihat rentangnya, ya justru banyak kan ibu-ibu kali di tempatku itu. Enggak juga. Ya ada ibu-ibu, ada janda, anak gadis-gadis milenial tuh dikit. Karena mungkin menurutnya, ini terlalu berat. Apa? Isi Tulisanmu. tulisanku atau yang ku upload terlalu berat Iya, kali. iya. Kalau anak milenial kan simpel-simpel mikirnya. Hmm. Ya lebih banyak itulah. Oke, terjawab sih pertanyaan saya kenapa Terus? banyakkan Terus cewek apa? gitu ya. Iya. Terus nggak nanya gitu, di antara mereka itu ada nggak yang dipacarin gitu? Ada beli. Nggak, ini saya lebih baik aku membaca jalan pikirannya Beli Dipe daripada musik. Karena Beli Dipe memang teman-teman ya yang belum tahu Beli Dipe, ini saya kasih tahu nih. Beli Dipe ini musisi yang aku kenal di Jogja udah lama dan dia sangat istiqomah main di jazz. Jazz itu supaya tahu ya kalau di dalam literasi agama itu sudah sufi itu. Musisi yang sufi. Jadi caranya adalah dengan dibaca pikirannya. Karena kalau dia mau melempar tuh enggak bakalan, dia menjaga dirinya. Jadi yang mau dia tanya sama aku tuh, ada nggak dari antara itu cewek-cewek yang Anda pacarin? Ada beli dan banyak. Oke. Iya, yang ku pacarin. Tapi Berapa terus banyak? putus, aku biarin aja. Kadang ada yang ku telepon juga.
Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Karena aku manusia. Yang penting nggak laki-laki yang ku ajak pacaran. Kan normal. Iya beneran. Ya Ya, oke. Ya udah, ya memang gimana sih? Wah, cantik ternyata begitu di inbox. Kamu cantik ya, ya udah. Berlanjutlah dia menjadi sesuatu yang indah gitu. Nah, dari sesuatu yang indah itu kadang dia menjadi tulisan, kadang dia menjadi lagu. Sumpret Ninda podcast. Lu enggak. Kan ini aku baca pikiran itu kan beli, ya. Ya oke. Baca pikirannya Beli Dipe Ya. itu dengan cara begitu gitu. Terus iya. Kadang juga kan Beli Dipe kalau membaca, tadi bilang di awal Beli Dipe bilang, "Aku senang tuh anunya apa di Facebook segini." Tapi pasti juga ada pertanyaan. Ah, ini pasti lagi ada yang dicaincer nih makanya nulis puisinya kayak begitu. Ada yang iya, ada yang enggak Beli Dipe karena tidak semua yang aku upload itu apa? Ada tujuan. Bukan. Ada Enggak, ini bukan target semua gitu ya? yang ku upload itu memang ku buat hari itu. Ada juga yang tahun Oh, kemarin oke. yang sudah tapi masih bilang karena kadang aku males nih. Apa ya? Ternyata ada di kenangan gitu. Ngapain? Kayaknya bagus nih gitu. Masih Oke. bisa dikeluarin lagi. Ya, Ya aku keluarin. Jadi masih enggak up to mesti. date lah ya. Ya keluarin lagi. Jadi banyak kan itu. Kan kita bicara inspirasi lagi. Iya, Nah, oke. inspirasi itu ya aku harus ngomong jujur makanya aku Jujur, bilang. harus jujur di Lo sini berat tuh. ini jujur di podcastnya Beli Dipe nih penontonnya jutaan. Kan aku repot. Aku harus jujur. Berarti kontesinya apa? Bahwa inspirasi itu kalau dia sudah ada maka jangan ada distorsi di situ. Inspirasi Oke. itu keluarnya harus jujur Ya. supaya dia ngalir terus. Ya. Jangan naif jadi orang punya justru gini. Karya itu mungkin kembali lagi ke konteks tadi karya Ya. yang tadi. Tapi Beli Dipe ntar lu itu ada beban. perjanjian nggak sih kamu? So, Kalau misalnya mau pacarin target gitu. Ada perjanjian tertulis. jangan katakan satu ya? target lah. Ini accidental gitu. Accidental gitu loh. Tiba-tiba dari ucapan ulang tahun terus aduh terima kasih ya udah Gitu berlanjut akhirnya jadian gitu Oh, katanya ya. gitu. Bukan ditarget oh ini harus jadi enggak. Itu malah kebanyakan gagal aku. Kalau Lebih ketarget. banyak yang tidak direncanakan. Iya akhirnya lebih kejadian banyak gitu ya. begitu ya. Oke. Banyak berarti lah ya kesimpulannya lah ya yang udah. Banyak Dan itu itu kan- jadi inspirasi dalam berkarya. Iya, misalnya putus nih sama dia, sedih dong aku juga. Siapa sih nggak sedih? Jadi karya. Jadi karya, jadi buat lagu tentang dia gitu. Oke. Terus aku ada suka orang nih, wah, terus kita kojak pacaran, aku udah punya pacar misalnya gitu. Maka aku bikin lagu yang soal itu. Oke. Itu yang aku bilang tadi, karena inspirasi yang keluar. Aku coba ndak munafik di situ. Ya. Banyak yang gini, bang buatin dong lagu buat aku. Kamu kenapa? Aku gini. Sorry ya, bukan gue nggak mau. Nggak bisa. Harus menjadi dia kan. Oke. Kan aku pura-pura, naif kan aku menjadi dia. Oke. Lebih baik aku apa yang kutulis itu, apa yang kualami itu aja. Berarti kalau menulis tentang bagaimana rasanya jatuh cinta lagi gitu misalnya. Harus kamu Berarti jatuh kamu harus jatuh cinta Harus. sama si target itu tadi ya. Iya. Gitu. Tapi jangan dibalik. Jangan dibalik. Wah, bikin lagu jatuh cinta terus nyari-nyari buat jatuh cintain. Enggak. Konyol kan kalau begitu. Ya udah kamu. Ya, masih gimana? Itu jadi alibi kamu nggak sih? Untuk bahwa menjelaskan misalnya gini. Marah nggak sih pasanganmu? Marah. Tapi karena sudah terlalu sering sehingga dia cuek aja. Terserah. Iya, benar. Kalau orang Benar. Dia akhirnya bilang, Semele-mele. terserah kamu. Udah. Karena dia udah Oke. marah udah. Ya. Terus apa ya? percuma lah ya Ya, marah jadi sama kamu dia. akhirnya bosen. dia waduh nggak bisa nih orang. Udahlah Iya. terserah kamu dah gitu aja. Ya, oke. Itu. Ya, dapat saya jawabannya. Penasaran saya berarti selama ini. Iya. Pernah nggak kamu ngomongin di entah itu podcast, entah itu Soal ini enggak dong. Kan Berarti yang ini- lain-lain kan bukan sufinya musik. Karena aku berhadapan dengan sufinya musik sehingga aku harus bicara jujur karena aku harus membaca jalan pikirannya dulu gitu.
Kan beli tipe kan harus selalu Jangan-jangan jadi berhati-hati trending loh video nih. gitu. Hah? Gara-gara kita ngebahas Ya tentang memang harus trending dong. Ngapain ngundang saya kalau nggak trending gitu loh. Justru aku kalau ngupload YouTube nggak pernah trending. Oh gitu ya. Iya. Iya ya, berarti kalau misalnya nih besok-besok traffic YouTube saya lagi turun, saya ngundang kamu aja Nggak lah apa-apa. biar lagi trending lagi gitu ya. Aku tuh boleh dijadiin apa aja. Itu boleh. ya. Boleh. Aku pernah nawarin temen. Takutnya gini Gor, kamu bilang boleh dijadiin apa aja, kamu ngebalesnya ke teman-temanmu, kamu jadiin centong, kamu jadiin Bukan ku jadiin, memang secara hakikatnya mereka itu cuman centong, sapu, terus pengharum ruangan. Itu sebenarnya itu. Harry itu cuman korden di kehidupanku yang lalu. Oke. Jadi aku hadirkan, aku minta sama Tuhan, ya masa aku sendiri di dunia, takut lah. Terus gimana maunya? Ya itu centong-centong apa semua tuh, sapu-sapu apa bawain sini lah semua. Oke. Akhirnya dijadiin mereka ke dunia ini. Gitu ya. Gitu. Itu ceritanya. Teman-teman. Sorry loh Her, nggak ada maksud. Jadi mau bagaimanapun dia bikin konten, dia tetap begitu gitu saja. aja, nggak bakalan trending. Udah bakalan lah. Belum dia kelemahannya banyak. God. Kita kok jadi ngomongin orang? Loh enggak, bukan kita ngomongin orang, kita inspirasi. Oh Kan iya, tadi kan. oke, ya. Loh kita dari Harry, kita bisa dapat inspirasi kan bahwa sebenarnya dia itu tidak pantas mau ngcover-cover lagu orang tuh. Sudahlah, dagang boba aja. Itu pun kan gagal. Coba. Masih nggak sih dia dagang boba? Sudah bangkrut karena rombongnya sudah dijual. Jadi fotografer juga gitu-gitu aja. Jadi juri juga gitu-gitu aja. Ntar gitu. lu kita merembet. Kasihan Heri kita omongin. Kan tadi kita ngobrolin tentang kenapa banyakan cewek di Facebook. Iya. Udah kelar, udah temu saya Beres jawabannya. tentu ya. Beres. Udah, oke apa lagi? Jangan kita lanjutin merembet ke centong dan korden. Oh iya. Kasihan. Nggak Iya. tega saya suka. Iya. Nah itulah Nggak bisa- supinya. nggak bisa tidur Supi saya. itu enggak tegaan berbicara soal orang. Ya udah sekarang ngomong soal apa? Bebas. Oke, yang terakhir dan Oh iya boleh. Sumpah, saya nggak tahan saya ketawa terus dari tadi. Iya terus. Anu Gor, Oh kalau anu sering saya. Kalau dia mau kita anu ya kita anu lah. Yang penting enggak ada paksaan di dalam menganu ini itu. nggak ada cut loh nih Gor. Lu jangan di-cut, ngapain di-cut? Gini Gor. Aduh, sakit perut saya. Sakit perut saya sumpah. Apa tuh? Sorry penonton. Ini kalau ngobrol sama dia nih, ya gini lah. Nyesel saya undang kamu Gor, sumpah. Sakit perut saya. Iya. Tapi ada satu kesimpulan menarik dari obrolan kita Gor. Saya kan penasaran aja dari tadi awal saya nanya ke kamu. Terus akhirnya terjawab bahwa oke, ada algoritma yang terjadi di Facebook dan YouTube, yang mana algoritmanya pasti beda kan, kesimpulannya itu. Terus kekuatan tulisanmu menurut saya bisa dijadikan satu senjata untuk promosi terkait sama karya-karyanya. Menurut Beli Dipe Antena. kan, belum. Oh iya. Iya. Iya, walaupun ya itu kan pendapat gitu loh, bisa benar, bisa enggak, kan itu tergantung lagi dari pihak Igor menanggapi atau menyikapi. Terus kesimpulan yang saya bisa tarik bahwa berkarya harus jujur, ya kan? Inspirasinya itu yang Wajib itu malah. yang sesuatu yang kita harus ada di dalamnya gitu, terjadi dia itu, maka inspirasinya beneran bagus gitu kan. Persis. Jatuh cinta ya berarti harus Iya. harus ada target untuk kamu jatuh cinta sama. Bukan Bukan. Harus bener-bener paling Iya. enggak gini lah, review yang dulu dah kalau jatuh cinta, ketika pengen bikin lagu jatuh cinta ya udah pikirkan siapa yang kamu cintai dulu, ya udah Oh tulis gitu gitu ya. kayak Oke, ya itulah ya sumber inspirasi. Nah, untuk ini Gor, buat sekarang kalau saya ngamati nih, begitu menjamurnya talent-talent muncul musik khususnya nih. Musik anak-anak
di era sekarang mereka bisa buat karya sangat mudah kan. Siapapun bisa rekaman, siapapun bisa Ya. buat karya. Siapapun bisa bikin klip. Iya. Nah, nggak sedikit juga yang banyak menjadi kepengen menjadi seperti Amtenar dalam tanda kutip. Yang dikejar sama mereka adalah popularitas. Nah gitu. Ada nggak sih pesanmu? Untuk mereka-mereka yang Iya, baru-baru. untuk ada satu pemikiran nggak dari Igor bahwa mungkin sebaiknya bagaimana gitu loh untuk teman-teman yang baru mencoba ataupun yang memang sedang Oke. berkarya. Pertama buat teman-teman yang baru bikin band, satu dulu. Yang paling penting itu soal nama. Oke. Nama bandmu itu kalau bisa harus jelas secara penyebutannya segala macam itu harus. Terutama soal penyebutan. Loh, apa hubungannya? Nah, itu kan pertanyaannya. Ya. Satu contoh, dari menit pertama tadi sampai sekarang kita udah kenal berapa lama, Bli? Ya lama udah, lupa udah berapa lama Ada saking 20 lamanya. 20 tahun, 15 tahun? Lebih loh. Iya. Lebih loh. Amtenar itu dari 2007. Sebelum ada Amtenar sudah kenal Bli Dipe duluan kan. Setelah itu ada Amtenar. Sampai detik ini Bli Dipe nyebut Amtenar itu masih Amtenar. Padahal nyebutnya Amtenar. Oh iya. Ini salah satu Oke. tips. Maka bikinlah judul nama bandmu itu yang jelas nyebutnya supaya jangan seperti Berarti kamu nggak jelas Amtenar. itu. Sorry Itu Bang satu. Haji. Bang Haji ngasih nama apa siapa? Almarhum Pak Ruslan. Oh. Almarhum. Maaf, haruslah. Amtenar yang benar. Bukan Amtenar. Ya. Itu satu. Ya. Berarti Yang- kurang itu tentang membuat orang mengerti apa istilahnya lebih seharusnya menyebutkan Amtenar bukan Amtenar. Iya. Nyebut yang benar itu Amtenar. Amtenar, ya. Bukan Amtenar. Itu satu. Berarti sangat jarang diulas itu ya tentang Sangat jarang. Oke, terus yang Banyak kedua. MC juga yang salah sebut. Oke. Gitu. Itu Nih, satu. jadi mohon diperhatikan tuh penyebutan Soal nama. Amtenar. Oke. Kedua, ada dua aja kayaknya ya. Enggak, untuk tips kan ini. Ya, Ada dua. tips. Satu, nama bandmu harus Nama. benar-benar kamu pikirkan, itu satu. Yang Kecuali kedua, dia solo ya. Oke, nama kalau sendiri. solo. Hmm. Yang kedua, tips atau pesan kan tadi Bali belum pesan. Betul. Pesanku adalah Pesan. bakat itu anugerah. Ya. Oke, kamu bisa main gitar, kamu bisa main bass, bisa main drum, bisa main keyboard, bisa nyanyi yang bagus, itu anugerah. Tapi terkenal itu berkah Oke. dari itu dia. talentmu itu. Artinya apa? Bahwa ketika kamu tidak terkenal, kamu tetap harus bersyukur karena kamu dikasih berkah bisa main gitar. Oke. Banyak orang yang nggak bisa main gitar. Ya. Oke. Ada orang yang banyak yang nggak bisa nyanyi, kamu dikasih vokal bagus, maka itu anugerah. Syukuri itu. Ya. Tapi kalau kamu berpikir bermusik hanya untuk terkenal, maka siap-siaplah kamu kecewa gitu. Ketika itu tidak, Tidak terjadi. terjadi. Ya. Karena terkenal itu atau populer itu dia tidak punya parameter, Bli. Ya, Terkenal apa sih kita? Misalnya sekarang kamu terkenal di kampung. Wah, ini cuma di kampung, kita harus kota. Terkenal sekota. Wah, kita Oke. harus seprovinsi. Udah seprovinsi, harus kenal se-Indonesia, se-Indonesia dunia. Enggak akan ada nggak habisnya. habis. Itu loh. Lebih baik kamu habiskan waktunya untuk mengasah berkah yang tadi itu, Iya. talent yang tadi itu kamu asah terus. Sudah itu udah. Oke. Biarkan sejarah yang mengarahkanmu. Kalau kamu memang sudah tertulis sebagai orang yang terkenal, maka kamu nggak perlu konsep-konsep, kamu kata terkenal Ya, gitu. berarti itu balik ke garisan tangan ya, garis tangannya. Itu Ya. yang penting bahwa kalau saya itu tadi kamu bersyukur dikasih berkah itu, bahwa kamu Yeah. bisa bernyanyi, bisa main gitar, bisa main musik. Tekuni itu. Ya mungkin kamu nggak terkenal gitu kan ya. Tapi ternyata atau lagumu yang kamu buat nggak terkenal, tapi mungkin ada orang yang Bahagia yang mendengarkan bahagia mendengarkan lagu itu, 1-2 orang itu dah Betul. kan artinya apa, bahwa nggak ada yang sia-sia Iya. gitu loh. Parameternya balik ke kita. Iya, jadi jangan pernah berpikir bahwa mengejar popularitas itu. Iya, itu iya, oke. itu kayak ini, kayak
kayak kita balapan liar gitu loh. Ya, ya, ya. Kalau ya. kita ini apa cari popularitas ini. Hmm. Antara kita yang KO Hmm. atau kita nabrak orang-orang yang KO, kita akan menghalalkan segala cara buat terkenal. Ya, betul. Oke. Maka percuma kamu dikasih apa bakat sama Kelebihan Tuhan ya. gitu. Ya. Kayak itu aja, 2 itu aja dah. Cukup. Oke. Dari Berarti oke. Dan jangan pernah meniru mencari inspirasi seperti saya karena kamu tidak akan kuat. Itu hanya butuh satu orang yang sudah kuat mental. Iya. Dia hanya menonton itu hanya sebagai pemacu adrenalin, sama seperti dia yang nonton MotoGP, dia yang nonton MU, sama walaupun itu adegan sangat short. Ya. Karena dia sudah membuang sahwatnya ketika dia menonton itu. Kalau kamu nanti jawab, nggak bisa dong. Oke. Berarti podcast malam ini saya tutup aja Ya. biar tidak berlanjut kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Ya. ya ini karena penontonnya, tapi syukurnya audiensnya tidak ada anak kecil di channel saya. Ada sih tapi kadang-kadang. Ada apa-apa adik-adik? Ya dari podcast malam ini silahkan diambil positifnya buat teman-teman, negatifnya itu masing-masing. Jangan disebarkan bahwa hal yang negatif itu tergantung dari kita menyikapi dan memikirkannya. Negatif kan perspektifnya kan. Kalau saya terserah. Iya kan? Kalian mau maki-maki juga video ini. Loh, enggak. Silakan. Enggak, Tidak itu kan- sanjung-sanjung juga enggak masalah. Iya. Tapi dia trending deh nih. Udah gini. Ini juga karya, ingat ya. Beli Dipe musisi, saya cuma pura-pura. Ya, Hasilnya adalah video podcast. Iya. Maka video podcast ini juga termasuk pura-pura. pura-pura dan karya yang Oke. pura-pura. Jadi ketika dia menjadi sebuah karya dilempar ke publik nanti ditonton di YouTube, maka itu sudah bukan tanggung jawab kita. Iya. Dalam arti bahwa itu sudah jadi milik masyarakat. Dia mau plus minus apa nih cuma ngomong Pasti. begini, itu hak Oh, kalian. iya. Kami tetap akan podcast. Saya tetap Iya. akan bicara begini dimanapun saya ditanya, Iya. tetap akan bicara begini seperti itu kira-kira. Iya. Dan jangan lupa ini tetap karya. Iya, dan ini masih edisi pertama. Kalau saya habisin semua sehari nanti dia videonya panjangnya seharian. Oh iya bebas. Ya, jadi ini edisi pertama. Nanti kita bakalan undang lagi Igor Ramtenar di sesi yang berikutnya. Iya bebas. Entah kapan. Tapi boleh dong nanti kalau saya udah jadi studionya ngundang Beli Dipe. Oh pasti. Gitu. Ya, Barter kita. yoi. Itu wajib, itu saling support itu. Yoi beli. Oke, segitu dulu teman-teman untuk podcast malam ini karena sudah cukup panjang, memorinya juga ntar Jangan takut di-cut ya. habis. Enggak di-cut nih. Saya enggak suka dikat-kat Enggak itu. di-cut nih. Paling kita jadiin dua episode Terserah kayaknya. kalau itu. Enggak usah jangan dikat. Ya, kayaknya jadi 2 episode karena panjang banget nanti. Penonton juga mikir, wah ini ngabisin kuota gitu loh. Tapi enggak lah. Enggak ya? Kan kamu bicara sama Igor Ramtenar. Oh iya, betul, Bukan sama lupa. centong-centong itu. Lupa. Centong-centong itu cuma 5 menit udah Oke, bosan orang. kita close teman-teman. Cukup segini karena kasihan centong-centong dan korden akan lebih banyak disebut. Oke, sampai jumpa lagi di edisi yang berikutnya.